montong itu versi Thailand itu kan buahnya bentuknya nggak cakep nggak beraturan. Tapi dengan 10% menambahkan matahari yang bentuknya bagus. Durian matahari maksudnya? Yes, durian matahari yang bentuknya bagus. Alhasil sampai dengan hari ini kita produksi buah montong yang bentuknya relatif lebih bagus dengan rasa legit yang lebih dibanding buah-buah asli dari negaranya Thailand. Dengan nutrisi yang tidak seimbang, itu juga sangat mempengaruhi rasa, baik rasa teksturnya ataupun rasa taste manis legitnya juga sangat berpengaruh. Apalagi satu hal lagi yang sangat berpengaruh, dari cabang yang tidak sehat itu juga sangat berpengaruh. Jadi jangan harap pohon tidak sehat atau dia dari ranting yang tidak sehat menghasilkan buah yang maksimal. Petani-petani kita atau yang mau berkebun durian di Indonesia mungkin bisa disampaikan Pak Unggul. Sebenarnya kalau menurut saya Indonesia ini adalah mestinya harus jagoan di durian ini ya. Di durian in the world, di dunia. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kemarin kita sudah petik buah durian duri hitam. Ini buahnya, dan kali ini kita mau mereview bareng Pak Unggul. Yes. Dari Fresh Garden ya Pak? Fresh Garden Semarang, Gunung Pati Semarang ya. Dan berhubung ada waktu dengan Pak Unggul, ini kita mau bencah bareng. Kenapa saya pengen dengan Pak Unggul untuk mereview buah ini, untuk mencicipi buah ini? Karena Pak, saya belum ada pembanding terkait durian duri hitam sebelumnya, apalagi yang durian duri hitam yang dari Malaysia. Saya belum pernah, jadi nggak tahu rasa aslinya seperti apa. Kalau Pak Unggul pernah gitu? Ya, pernah. Yang dari Malaysia pernah, yang di Indonesia juga pernah? Di Indonesia pernah, Malaysia pernah. Di Indonesia pernah, Malaysia pernah. Dan kemarin habis review juga durian musangking lah. Kali ini kita ajak untuk mereview durian duri hitam. Ini pohon pertama Pak? Ya. Pohon pertama, buah pertama dari pohon usia sekitar 5 tahun. Tapi memang bukan perkebunan yang seperti Fresh Garden ini ya. Jadi itu kayak kebun halaman yang jarak tanamnya sekitar 3 meter, terus dengan pohon lain itu juga banyak, termasuk kemungkinan besar cross pollination itu terjadi sangat besar. Sedikit mungkin Pak Unggul bisa menceritakan bahwa durian ternyata pengaruh dari persilangan itu sangat bisa mempengaruhi buah ya Pak, kalau menurut Bapak? Yes, jadi durian ini memang sangat sensitif terhadap cross pollination, jadi terhadap penyerbukan silang. Ini pengetahuan ini saya dapat dari Profesor Muhammad Usman. Beliau adalah ahli genetika yang MARDI, Malaysia Agri Research Development. Jadi memang beliau ini seorang dosen dan seorang peneliti. Pernah datang ke tempat kami dan menjelaskan tentang cross pollination. Jadi memang sangat berpengaruh. Jadi biasanya kita memang sengaja montong itu versi Thailand itu kan buahnya bentuknya nggak cakep, nggak beraturan. Tapi dengan 10% menambahkan matahari yang bentuknya bagus. Durian matahari maksudnya? Yes, durian matahari yang bentuknya bagus. Alhasil sampai dengan hari ini kita produksi buah montong yang bentuknya relatif lebih bagus dengan rasa legit yang lebih dibanding buah-buah asli dari negaranya Thailand. Yang tanpa cross pollination. Berarti ibaratnya cross pollination itu sebenarnya bisa jadi positif ketika kita bisa menyandingkan dengan durian yang bisa melengkapi, tapi bisa jadi negatif ketika itu masalahnya. Betul. Kalau cross pollination-nya mendapatkan lokal yang bijinya gede, berpotensi nanti juga ikut gede. Tapi kalau cross pollination menurut Pak Unggul itu nanti pengaruh di apa aja? Bentuk tadi ya? Sebenarnya bentuk dan bentuk ukuran biji dan juga taste ya. Rasa juga ngaruh. Taste sangat berpengaruh. Faktanya kita sudah punya banyak fakta bahwa montong-montong yang kita
sengaja didesain itu legitnya jauh lebih bagus. Lebih bagus, lebih kalau zaman sekarang bilangnya lebih nendang. Tidak hanya sekedar manis, datar-datar aja enggak, tapi ada legitnya. Oke. Untuk durian musangke, durian duri hitam yang ini, kalau menurut Pak Unggul dari bentuknya itu sudah seperti durian duri hitam yang pernah Bapak lihat belum? Jadi gini, saya pernah makan di Genting itu Malaysia. Kebetulan waktu itu ada festival durian. Di Malaysia itu setiap tahun ada festival durian. Yang saya lihat rata-rata oci duri hitam itu bentuknya itu juringnya tegas gitu. Jadi jadi juringnya tegas kan. Durian itu kan rata-rata punya 5 juring. Itu juringnya tegas. 1, 2, 3 itu sangat tegas. Itu baik di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, di Indonesia ada beberapa teman yang sudah pernah mengirim oci yang mereka tanam juga memiliki kesamaan bentuk. Kesamaan bentuk. Juringnya tadi tegas. Ya, itu ditanam di Jawa Tengah. Kemudian yang ditanam di Jawa Barat, teman juga pernah memberikan durian kepada saya, diberi judul duri hitam, juga punya kemiripan bentuk di juringnya tadi. Kalau yang saya pegang ini tidak nampak tegas ya, ini meskipun ketika diamati ada tapi nggak kelihatan langsung ya. Nggak, ya ini mungkin ada begini, cuman ini sebelah sini kan nggak kelihatan tegas bahwa dia kayak juring-juring terpisah gitu ya. Kalau ini kan relatif datar gitu ya. Hampir bulat sempurna. Pada umumnya, durian pada umumnya ya. Jadi kalau secara bentuk nampaknya sedikit berbeda dengan apa namanya yang pengalaman saya yang pernah saya Betul. Ada kemungkinan ini karena faktor cross pollination. Ya, peluangnya banyak ya. Banyak. Artinya peluang bentuk itu juga bisa berubah karena cross pollination, juga berpeluang bahwa batang bawah atau dari hasil top walking atau apapun juga bisa merubah bentuk. Ini menarik nih Pak Unggul tadi cerita bahwa ternyata durian musangking yang pernah Pak Unggul rasakan itu ada durian musangking yang ketika dari top walking itu ternyata ciri dari biji yang kempet itu tidak ada di situ. Iya, rata-rata semua kebanyakan buah musangking yang dari hasil top walking itu bijinya relatif gede. Tidak kempet seperti yang memang ditanam dari bibit awal itu ya. Kasih, Pak. Jadi ya itu makanya di pasar juga dibedakan nih, artinya kelasnya dibedakan. Ini musangking yang apa dibilang ya, KW1 ya, atau musangking top walking itu dibedakan sengaja dibedakan, dan dibedakan dalam penempatan, juga dibedakan dalam bentuk. Harganya juga beda. Harganya di bawahnya, tapi itu tetap namanya musangking. Terus dirubah apa gitu? Enggak, tetap mereka bilang musangking, cuman dibilang ini musangking yang ditanam di Indonesia. Top walking ini musangking yang memang dari biji, dari aslinya dari pohon bibit yang memang bukan top walking. Jadi memang dibedakan. Oke, itu berarti ada 2 faktor ini yang kita tahu. Pertama, menurut Pak Unggul itu cross pollination bisa mempengaruhi. Yang kedua, top walking ternyata juga bisa mempengaruhi. Kalau nutrisi seberapa besar bisa mempengaruhi? Pemupukan atau penyiraman? Sebenarnya nutrisi itu menurut saya termasuk satu faktor yang selain genetik ya. Genetik itu bisa berubah dengan faktor macam-macam itu tadi, tapi dia merubah tidak lebih dari kalau menurut ahli genetik dia tidak bisa merubah lebih dari 5%. Perubahannya itu tidak signifikan. Dari adanya dari nutrisi tersebut? Bukan, maksud saya bukan nutrisi, tapi faktor lain. Faktor lain. Misalkan nih cross pollination itu genetik kuatnya masih tetap muncul. Tapi ada kemungkinan 5% maksimal. 5% maksimal itu ada perubahan. Bentuk biji, bentuk warna dan segala macam. Tetapi kalau nutrisi itu sangat vital ya. Kalau menurut saya sangat vital. Dengan nutrisi yang tidak seimbang itu juga sangat mempengaruhi rasa.
baik rasa apa teksturnya ataupun rasa taste manis legitnya juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Apalagi satu hal lagi yang sangat berpengaruh, dari cabang yang tidak sehat itu juga sangat berpengaruh. Jadi jangan harap pohon tidak sehat atau dia dari ranting yang tidak sehat menghasilkan buah yang maksimal. Kalaupun maksimal ya itu bejo namanya ya. Bejo itu apa ya? Untung-untungan itu ya. Tapi jangan berharap lah. Dari pohon yang tidak sehat, dari ranting yang tidak sehat, jangan berharap bahwa ini akan menjadi kualitas. Oh, berarti tadi yang kita ceritakan di awal itu hanya maksimal berubah di 5%. Yes. Kalau menurut ahli genetik. Justru malah yang paling banyak itu di nutrisi. Oke. Ya, bisa jadi ini karena memang kebun yang kemarin di video kita ceritakan itu hanya pupuk kandang sama sersa, udah nggak pernah dipupuk sama sekali. Ditambah jarak tanahnya 3 meter dengan pohon lain yang itu beda jenis semua, cross pollination saya kira itu sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan. Juga nutrisi ya. Kalau ini Pak, kalau di alpukat itu sangat pengaruh. Kalau di durian elevasi. Pengaruh nggak? Pengaruh. Jadi elevasi satu pengaruhnya itu hanya sekedar apa ya? Masa pemasakan buahnya itu beda. Kalau di dataran rendah 120 sampai dengan 300 itu kalau musangking ya itu 120 hari. Tapi kalau di dataran tinggi 700 pengalaman kita bisa sampai 150 hari. Oh, lebih lama. Tapi rasa bentuk sama. Saya pikir tidak banyak berubah. Tidak beda. Siap. Hanya masa pemasakan buahnya itu lebih lama. Tinggi dibanding rendah. Tuh. Ini ada yang ekstrim. Ini tak cerita ekstrim ya. Yang di Megamendung, Jawa Barat itu ada daerah namanya Megamendung. Megamendung itu seperti namanya Megamendung, sering mendung. Hujan mendung. Cahaya mataharinya sangat sedikit. Itu meskipun bisa berbuah secara alami, tapi pohon itu kelihatan hanya vegetatifnya yang daunnya lebat tapi malas berbuah. Makanya di daerah sana kita banyak upaya. Satu di antaranya upaya dengan membooster supaya berbuah. Kemudian upaya apa lagi? Upaya dengan menambah karbon di udara, karena matahari rendah itu kan juga fotosintesis jadi rendah. Nah, jadi banyak upaya di situ. Di antaranya memberikan karbon, memberikan asam amino, memberikan organik yang lebih, memberikan CA yang lebih. Nah, tujuannya semua agar dia berbuah itu ya, dan kualitas buah. Tapi dapat buah bagus. Dengan desain itu. Dengan desain itu dapat. Tapi ya nanti ketika perlu effort yang lebih dan biayanya kan akhirnya juga pasti lebih mahal. Itu cuaca yang juga jadi satu problem. Kalau di sana menjadi satu problem karena memang cahaya matahari kita kan belum bisa menggantikan cahaya matahari. Dan kita tidak bisa memanipulasi itu sementara. Memanipulasi cahaya itu satu hal yang sulit lah. Oke, itu tadi obrolan yang cukup panjang sebelum kita membelah pembukaan. Jadi langsung saya sebelah Pak. Barangkali ketika Bapak membelah di dalamnya, mirip ini dengan. Tapi yang belah mestinya yang ahli belah dong. Oh saya? Kalau ini versi mereka tuh belahnya. Versi mereka belahnya gini dulu nih. Dibuatkan jalan ya? Dibuatkan jalan ini. Dibuatkan. Saya nggak ahli tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ini durian ini sudah sekitar Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari berarti dari jatuh. Jadi ini umur 4 hari setelah jatuh ya. Cuman tidak terrecord bahwa bunga mekar sampai dengan jatuh belum. Sebenarnya itu penting karena mengetahui bahwa supaya pohon ini sudah cukup umur atau belum. Oh gitu. Sebenarnya bagi teman-teman yang menanam durian, ada saran saya setiap ada bunga mekar dihitung, dimulai dicatat ya? Dicatat. Kalau musangking referensinya kalau di dataran rendah 120 hari. 120 hari. Kalau ini ya mungkin lebih dikit ya karena agak besar sedikit ya. Montong berarti lebih lama. Montong 150 hari di dataran rendah. Dataran tinggi 180 hari. Wah.
Ini ya. Kalau lihat dari dalamnya gimana tanggapan Pak? Pertama dari warna. Warna ini mengarah ke warna yang betul. Sebenarnya bisa lebih gelap. Kalau kita mau leveling 1 sampai 5, ini baru warna ini gelapnya masih sampai level 3. Jadi masih ada 2 level yang masih bisa lebih gelap. Warna, oke? Warna. Terus katanya memang ada ciri di sini ya, Pak. Kan tidak semua durian itu tengahnya berongga gede kayak gini ya? Ya ciri itu tidak spesifik. Ciri yang jenengan sebutin berongga besar itu tidak spesifik ya. Jadi karena bisa jenis lain juga banyak ya. Ya. Kalau dari kerutannya, ini teksturnya kerut ya. Ini kurang bisa menunjukkan lebih baik lagi dengan menunjukkan rasa yang aslinya gitu. Jadi mungkin ya saya pikir buah-buah pertama itu memang tidak bisa dijadikan patokan. Tapi warna sih sudah mengarah ke warna yang betul, cuman kurang gelap. Nah ini keringnya sih oke dapat, cuman kerutnya ini kalau kita lihat ini kan kerut, tapi kerutnya sebenarnya bisa lebih kerut lagi, Mas. Ini bisa lebih kerut lagi, tapi tangan saya juga tidak becek ya, tidak becek. Tuh. Siap. Cuman sorry kalau boleh saya ini. Nah, ini kalau yang tangkainya hitam ini kecenderungannya dia masih kekurangan unsur Ca. Kurang Ca. Jadi durian hampir semua varietas itu membutuhkan nutrisi Ca yang lebih banyak. Terutama saat berbuah. Ya, terutama sebelum berbuah harus supply ya. Kalau berbuah mungkin sudah tidak cukup waktu untuk. Ini biasanya hitam bagian sini ini, Pak. Ya, coklat ini. Ini Ca. Durian itu sangat sensitif terhadap defisiensi unsur mikro sebenarnya. Unsur mikro itu tugasnya kalau dia sudah pengisiannya sudah cukup, ya. Pengisian itu maksud saya jumlah karbohidrat itu sudah cukup untuk daging buah, untuk menjadi dia matang, untuk menjadi dia lembut, untuk menjadi dia kadang ada rasa lemaknya, kadang ada pahit, legit, kemudian pulen, itu dari mikro. Urusannya enzim yang ada di pohon plus mikro. Unsur mikro yang kita kenal kan yang dibutuhkan tanaman, idealnya kan ada 6 ya. Tapi yang paling kuat mempengaruhi adalah boron, betul. Kemudian sangat sensitif terhadap defisiensi Ca. Ya, kalsium. Nah, defisiensi Ca dari apa? Ya dari ininya. Kalau ininya putih pasti dia tidak defisiensi. Tapi kalau ini mulai coklat, ini indikatornya ya. Ketika kekurangan Ca, biasanya ini agak coklat. Ketika putih itu berarti. Nah, betul. Kekurangan Ca sangat berpengaruh terhadap rasa. Dia bisa jadi tidak bisa. Kalau istilah orang jatuh bongkol itu loh, nggak bisa matang, jadi keras, mengkal, jadi anyep. Itu Ca. Dan sebagian besar yang kekurangan Ca itu teksturnya jadi sangat lembek. Kadang malah ada seperti terasa ada berairnya. Benyek, ya, orang bahasa kita bilang benyek. Itu Ca. Jadi memang benar Pak. Durian sangat sensitif terhadap defisiensi Ca dan boron. Kalau kita bilang ya mikro ya. Mikro lengkap itu menjadi satu faktor untuk bisa menjadikan sempurna namanya proses biokimia di dalam tepung yang ada di daging buah. Jadi perubahan dari tepung menjadi glukosa, dari tepung menjadi lemak, menjadi protein, itu urusannya enzim sama mikro lengkap. Makanya kalau saya boleh saran, sebenarnya pemupukan mikro itu tidak mulai dari dia berbuah, terlambat. Mulai dari fase harus. Jadi dalam 1 tahun itu mesti didesain. Untuk pemupukan mikro harus dijadwalkan. Harus dijadwalkan. Biasanya foliar disemprotkan aja. Kalau untuk rasa sekarang, yang saya penasaran, coba Pak. Duluan dong. Jangan dulu, kalau saya sudah.
Manisnya ya belum cukup manis ya, belum cukup nendang. Dan legitnya juga belum terlalu kelihatan. Teksturnya lembutnya dapat, creamy-nya dapat, cuman kelebihan ini saya cerita ya. Kalau kita benchmarkingnya itu Malaysia, Blackthorn itu kuat di pulen. Kuat di pulen. Bahkan kalau kita makan, itu dia, kalau bahasa saya susah longsor. Jadi dia seperti nempel di... Berarti lama setelah makan pun masih terasa terus ya? Tidak hanya itu, jadi pas makan pun mau menelan itu kayaknya masih nyantol gitu. Jadi, lengket ya? Kalau kita makan jenang, kayak makan jenang, nempel di sini kayak mau nelan tuh susah. Nah, itu kelebihan dari Blackthorn. Kelebihan dari Blackthorn atau Oji ini. Jadi kalau ini belum dapat ya, belum dapat. Rasanya masih sangat seimbang antara manis dengan legitnya seimbang. Sebenarnya dia kuat di pulen dan kuat di legit, cenderung ke pahit. Okay. Warna sudah sudah mengarah ke sana. Kalau untuk rasa, tapi hampir maksudnya arahnya sama dengan yang durian. Arahnya betul. Tinggal kurang ditingkatkan lagi ya, kurang nendang semua ya. Ya. Tapi ya inilah, ini saya sih bilang bahwa kalau buah pertama ya memang tidak bisa dijadikan acuan kesempurnaan tentang rasa ya. Bijinya juga agak gede, lebih kecil harusnya ya. Dan itu tadi kita menyimpulkan bahwa memang durian duri hitam itu mahal per kilonya. Tapi tidak semuanya harus dipukul rata mahal, karena ketika rasanya juga kurang, kita tidak pernah merawat tadi, terus nutrisinya sudah tidak cukupi, kita nggak bisa menuntut untuk mendapatkan harga baik ya Pak. Ya. Karena konsumen juga mau beli, mau dengan harga mahal ketika itu rasanya juga worth it masuk. Mungkin itu ya. Ya, betul worth it. Jadi memang ada rasa, ada harga lah ya. Jadi kalau untuk hasil maksimal tetap harus dirawat. Mungkin kata-kata penyemangat untuk petani-petani kita atau yang mau berkebun durian di Indonesia mungkin bisa disampaikan Pak Unggul. Sebenarnya kalau menurut saya, Indonesia ini adalah mestinya harus jagoan di durian ini ya. Di durian in the world, di dunia. Kenapa? Air cukup, cahaya matahari cukup, tanah kita, ayo kita sama-sama kemana-mana lah. Kalau tanah kita nggak ada yang menang sama kita. Betul. Jadi harus kalah di mana? Nggak ada istilah kalah. Kuantitas pun kita lokasi luasnya kayak apa dibandingkan Malaysia yang sekecil itu. Kan? Jadi mestinya kalau dalam bertani, dan jangan khawatir begitu banyak produksi kemudian harga turun. Mereka lihat begitu rasa, kualitas baik, tidak ada lagi urusan kompetisi dalam hal value jumlah. Siap. Kualitas bagus. Faktanya 450.000 per kilo dibeli orang kok. Inden kok. Tapi itu tadi catatannya, kalau mau berkebun jangan sekedar tanam habis itu ditinggal. Ya. Kita ternyata terhadap jarak tanam pengaruh tadi. Cross pollination, apalagi ketika konsepnya nanti dicampur berbagai jenis, kita harus hati-hati di situ. Yang kedua di nutrisi. Di nutrisi kita harus jaga betul. Ya. Itu jadi jangan sekedar tanam kemudian Anda berharap 5 tahun kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, itu sangat agak susah di durian. Ya. Itu. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Unggul. Sama-sama. Ini Pak Unggul dari Fresh Garden. Kita ngobrol-ngobrol dan kita menimba ilmu banyak terkait durian. Dan ini tadi ternyata ya, kalau aslinya mungkin asli ya, cuman memang pertama ini karena buah pertama. Buah pertama belum bisa jadi patokan. Yang kedua, dan nutrisinya juga tidak terlalu maksimal. Itu saja. Dan tadi catatan juga, kalau bisa sebagai petani durian, pekebun durian, mulai sekarang teliti untuk memberikan tanggal ketika buah mulai berbunga mekar.
dan nanti bisa dihitung berapa berapa hari itu Pak. Untuk menjadi matang. Jadi kalau kita turun khawatirnya ini sudah tua, padahal umurnya belum cukup. Betul. Misalkan ini patokannya 130 hari atau 140 hari, baru 90 hari turun dianggap tua. Padahal karena dia nggak normal atau kena angin kan bisa jadi. Betul. Dan sekian, terima kasih banyak. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan kritik. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan ini kami sedang di kebun Fresh Garden. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Terima kasih Mas Nur.